Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Maha Podcast. Podcastnya Maha Santri, Mahat Ali Hashim Asy'ari. Oke teman-teman, bersama dengan saya Muhammad Haidar Ali yang nantinya akan memandu podcast kali ini. Dalam podcast kali ini kita memang berpartisipasi memeriahkan Kongres ke-6 Dema Amali. Dan di sini kita akan membahas tentang peran Mahasantri dalam dakwah digital dan juga literasi sosial gitu. Tentunya pada pembahasan kali ini kita akan sharing-sharing dengan orang yang memang berpengalaman di situ. Kita mengundang teman-teman Mahasantri. Di sini ada Kang Wildan Hussein gitu. Beliau ini Mahasantri Mahat Ali Hashim Asy'ari yang memang sudah terjun di dunia konten kreator digital, khususnya di dakwah digital sosial gitu ya Kang. Oke, Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam Kang Ali. Bagaimana nih kabarnya Kang Wildan nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Sekarang hawanya lagi nggak dingin gitu ya. Agak dingin gitu. Oke, mungkin kita bisa kenal lebih jauh nih, lebih dalam lagi tentang Kang Wildan nih. Oh ya, perkenalkan ya. Nama saya Muhammad Bandusin, tapi bisa dipanggil Wildan. Ya, di rumah saya kadang dipanggil Wildan, dipanggil Husin gitu. Ya, saya seorang mahasantri biasa yang kebetulan telah menggeluti dakwah digital, ya, baik itu di sosial media ataupun di beberapa website. Tapi saya lebih aktif di media sosial seperti itu. Oke, berarti memang sudah terjun gitu kan, berproses di situ gitu. Alhamdulillah Kang Ali. Oke nih Kang Wildan, berbicara tentang dakwah di sosial media nih. Namun sebelum itu kalau kita flashback nih, saya ingin tahu sejarahnya nih. Metode dakwah itu bagaimana nih kalau dari perspektifnya Kang Wildan Hussein ini? Bicara sejarah ya. Iya. Ada satu penjelasan menarik terkait sejarah metode dakwah ini, yaitu yang disampaikan oleh salah satu sastrawan Muslim yang sangat terkenal, yaitu Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Beliau punya kitab yang bernama Idho'atun Nasiin. Jadi kitab yang memotivasi para anak muda dalam menyebarkan ilmu agama, menyebarkan nilai-nilai Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam kitab itu, menariknya beliau menjelaskan terkait sejarah metode dakwah. Jadi beliau menjelaskan bahwa awal mula dakwah itu dilakukan dari lisan ke lisan, dari rumah ke rumah, kemudian beranjak lagi berdakwah dari satu mimbar ke satu mimbar yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, hingga berkembang lagi. Dakwah itu dikembangkan berupa tulisan, baik itu tulisan di hadis, kemudian tulisan di kitab-kitab tentang ilmu agama, hingga akhirnya yang ada pada zaman beliau, yaitu Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, beliau mengatakan, sampailah pada zaman saya, yaitu metode dakwah dengan menggunakan dakwah media, majalah, dan juga koran. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita melihat sejarahnya, maka ini berkembang terus. Dan berkembangnya itu mengikuti zamannya. Nah, ya mungkin kalau sekarang ya, andaikan beliau masih hidup mungkin beliau akan nambahkan di kitabnya itu bahwa ya dakwah di zaman sekarang bukan hanya di majalah atau bukan hanya di koran, tapi juga berdakwah di sosial media seperti itu. Berarti intinya kalau dari beliau ini, misal Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini mengatakan itu kalau kita berdakwah itu metodenya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, gitu kan ya? Itu benar. Itu nih Kang. Oke. Selanjutnya nih Kang, kalau dari Kang Wildan Hussein ini, apa sih yang dari perspektif general yang dianjurkan sebagai mahasantri untuk terjun di dakwah di sosial media? Itu. Anjuran saya ya. Pertama kita harus memahami sosial media itu adalah suatu medan atau suatu lapangan bagi kita semua dalam menyebarkan ilmu kita. Itu yang pertama. Dan sosial media itu berkembang dari satu masa ke masa. Dulu awalnya yang viral adalah BlackBerry, kemudian muncullah Twitter, itu muncullah kembali Facebook. Nah, dan kemudian ini lambat laun semakin sedikit penggunanya. Atau yang menggunakan di itu adalah lebih banyak di
dari kalangan orang tua atau yang bisa dimatakan generasi dia milenial ke atas gitu. Tapi kalau sekarang generasi kita ya, generasi Gen Z. ya, Ada lagi Gen Alpha ini. Gen Alpha, Gen Z dan Gen Alpha itu lebih menggandrungi sosial media di TikTok, Instagram, dan Iya. juga YouTube seperti itu. Dan menariknya lagi, ya, sekarang ini mungkin kita ada di zaman atau di era yaitu era short video, yang mana orang-orang zaman sekarang, terutama Gen Z ya, yang kita bahas Iya, kita sendiri kan, Katy. itu kita lebih tertarik menangkap video-video yang pendek daripada penjelasan yang panjang, video yang panjang. Benar. Jadi yang kan yang di YouTube itu lebih yang cepat di up itu yang YouTube Short, Benar. Karena TikTok, memang dan juga IG seperti itu. zaman sekarang khususnya para Gen Z dan juga Gen Alpha itu biasanya kalau dan milenial juga ikut-ikutan itu kalau nge-share story itu biasanya cuma kata-kata gitu. Lah, benar. Kata-kata hari ini quotes, Quotes ya, quotes itu. yang dari siapa ceramahnya gitu kan. Dakwahnya gitu itu. Jadi yang 30 detik, Iya, benar. 1 menit gitu. Itu. Nah, yang 30 menit nggak didengerin. Bosen soalnya. Bosen. Gitu, Seperti itu, ya. benar. Oke nih Kang. Selanjutnya nih kalau kita lihat nih kan jenengan sudah terjun dari dakwah di sosial media itu bagaimana sih dampak-dampaknya itu? Oke. Kalau kita bicara dampak ya, pasti itu ada dampak positif dan juga negatif. Iya, ya. benar. Nah, mungkin lah pasti itu hanya berdampak positif saja, seperti itu. Kita bicara yang indah-indah dulu nih. Oh, yang indah dulu, yang positif dulu ya. Iya, positif dulu. Kalau dampak positif mungkin ya, kalau bagi saya pribadi, ketika kita sudah bisa menguasai media sosial, maka argumen-argumen atau nilai-nilai agama Islam yang kita sebarkan di sosial media itu bisa diikuti oleh follower kita, bukan hanya diikuti dalam tanda kutip sekedar FOMO-FOMOan, bukan, tapi emang diikuti sebagai pemikiran mereka. Dan ini terbukti seperti itu. Jadi ketika saya membahas suatu pembahasan dan akhirnya kemudian postingan saya itu viral, nah itu dampak ke netizen itu sangat besar seperti itu. Jadi memang benar-benar bisa mendoktrin hal-hal yang baik, terutama nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu untuk dampak yang positif ya. Ya pastinya likulli syai'in jihatani kan. Ada yang positif dan juga negatif. Oke, untuk selanjutnya nih kita kepo yang sisi negatifnya. Itu bagaimana nih kalau dari pengalaman jenengan? Negatifnya ya, negatifnya mungkin pasti itu yang ini menjadikan semua orang akan merasakan ya, ketika dia mulai berdakwah, yaitu satu, biasanya itu dikucilkan oleh orang lain. Dan terutama pengucilan itu atau diremehkan itu bisa membuat dia down, bisa membuat dia langsung kena mental lah, benar bahasa sekarang kena mental. Akhirnya berhenti. Iya. Terutama kalau yang merendahkan atau mengucilkan itu adalah orang-orang terdekat dia. Iya. Kadang orang terdekat kita itu bisa jadi bahaya dari kita. Benar. Lebih bahaya daripada orang lain seperti itu. Iya, soalnya biasanya kan biasanya teman-teman yang sekitar kita itu apa sih kamu itu buat gitu kayak baru apa itu? Baru semester berapa gitu kan. Iya, benar. Tapi itu pastilah, hal itu pasti terjadi. Jadi kita nggak usah menghiraukan. Jadi istilahnya itu kita sambil mengisi, sambil mempelajari metode dakwah di dunia digital, kita juga mengisi pengetahuan-pengetahuan di otak kita. Gitu. Jadi yang kita sampaikan itu bukanlah murni dari pemikiran kita, tapi pasti pemikiran itu berdasarkan pada pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu yang pastinya sanadnya itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Benar. Mana ini ya yang Mahat Ali atau ini yang dilakukan oleh Mahasantri gitu ya. Bukan maksudnya bukan yang belajar ilmu dari Google. Apalagi sekarang ada AI. Iya benar AI. Jadi kalau dulu itu istilahnya belajar ke Mbah Google lah. Kalau sekarang bukan Mbah Google. Syekh AI sekarang itu. Ya selanjutnya nih Kang. Kalau
saya lihat nih, saya juga ini memang anaknya sering scroll gitu, scroll Instagram, scroll TikTok gitu kan. Saya itu kadang melihat beberapa fenomena yang terjadi nih akhir-akhir ini itu. Itu saya lihat nih Kang, kayak saya lihat amati itu yang banyak seringkali terjun di sosial media, khususnya di dakwah Islam itu, dakwah di media sosial itu dari golongan sebelah Kang, bukan dari golongan orang-orang Nahdiyin. Benar sekali. Itu bagaimana nih pendapat jenengan ini? Jadi keresahan Kang Ali ini benar Iya. ya. Jadi ini bukan hanya keresahan yang antum rasakan, tapi emang ini fakta lapangan seperti Benar-benar. itu. Jadi dunia sosial media, terutama yang sedang digandrungi oleh Gen Z sekarang ini, yaitu Instagram, TikTok, dan juga YouTube, itu emang benar-benar dikuasai oleh golongan sebelah, atau ya istilahnya golongan salafi lah gitu ya, salafian. Jadi saya pernah menemukan fakta, jadi emang ada datanya ya, bahwasanya mereka itu memiliki sangat banyak sekali akun, bahkan satu akun itu bisa punya anak akun 12 atau 15 jadi situ. Dan akun mereka sangat banyak. Sehari mereka tuh bisa ngupload 7, 9 postingan. Minimal 3 lah. Saya lihat ya, saya itu 3 minimal. Nah, beda halnya dengan kita. Kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ya baik itu Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, kita itu jangankan sehari 3 ya, seminggu 3 kali itu sudah, menurut saya sudah sering, sudah bagus itu. Sudah bagus gitu loh, sudah bagus. Dan jadi itu mungkin ya, kenapa kok sekarang ini dikuasai oleh golongan sebelah? Karena semangat dakwah mereka itu lebih besar daripada kita. Meskipun ya ada kabar bahwasannya mereka itu ketika berdakwah di sosmed itu juga ada kucuran dana dari beberapa pihak yang lain. Sehingga ketika ngupload itu ya semangat. Mungkin itu kelebihan dari mereka. Gitu. Bisa, itu kelebihannya. Dan memang kalau kita sendiri, saya ini orang Nahdiyin, santri gitu, maha santri juga di Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Kalau misal terjun di dunia dakwah terus gitu kan kita juga butuh asupan makan, itu asupan dana itu kan kalau kita nggak kerja itu bagaimana? Kalau mereka kan enak ada dana. Iya, ada gitu. Memasukkan dari lain. Iya, ya. benar. Jadi fokus ke situ. Iya. Ya itu pastilah ya. Jadi ya karena kita ini prinsipnya ya hikmah, ya mau nggak mau kita kalau mau terjun ke dunia dakwah, ya kita harus punya sampingan. Seperti kata para ulama, ya kalau mau mengajarkan ilmu agama, jangan dijadikan ilmu agama itu sebagai mata pencaharian kita, sumber utama. Sumber utama dalam mata pencaharian kita itu harus dari sumber yang lain, entah itu punya toko atau entah itu punya sawah dan lain sebagainya. Dan dakwah kita ini yang murni lillahi ta'ala seperti itu. Selanjutnya nih Kang, ada beberapa memang fenomena yang keresahan dari saya pribadi itu muncul. Untuk selanjutnya ini kalau saya lihat ya akhir-akhir ini tuh seringkali khususnya itu di sosial media tayang itu di TikTok atau Instagram itu banyak mereka para pendakwah, khususnya pendakwah muda juga itu mereka itu belum mumpuni ilmunya, belum matang lah dari ilmunya dan juga literasinya. Tapi mereka itu berani itu loh untuk terjun di dunia dakwah gitu. Itu bagaimana menurut pandangan dari Kang Wildan Hussein ini? Itu benar ya. Jadi emang sekarang ini yang menguasai sosmed itu satu dari golongan sebelah, kedua ya juga dari golongan kita yang punya semangat dakwah. Tapi semangat untuk meningkatkan keilmuannya, meningkatkan literasinya, ini tidak sebesar semangat dia dalam berdakwah. Jadi tidak imbang gitu, tidak balance. Tidak balance, ya benar. Tidak balance antara dakwahnya dengan mengisi pengetahuan agama Islamnya seperti itu. Maka sebagai mahasantri, ya seharusnya kita jadi PR untuk meluruskan apa yang mereka sampaikan. Contohnya kemarin viral kan dalam masalah kasus Son Horek. Son Horek, iya tahu. Itu ada yang Thomas Alva Edison itu ya. Itu jadi sempat karena sudah viral karena ada hasil keputusan dari sebuah Basul Masail yang mengharamkan Son Horek itu. Kemudian ada beberapa pendakwah, para dai yang
mengatakan ya sudah, mereka mengharamkannya. Kalau mau mengatakan halal ya ikut saya gitu. Oke. Nah, ini kan suatu dakwah kepada jamaahnya, tetapi tidak didasarkan pada ilmu agama. Hanya sekedar menurut saya, jariku, nah itu bukan menurut ulama gitu. Tanpa ada ibarat-ibarat yang itu. Benar. Padahal hasil keputusan itu berdasarkan pendapat para ulama gitu. Benar. Bukan sekedar jariku. Jadi tugas kita yang meluruskan gitu. Benar. Oke. Dan itu dengan kalau kita meluruskan, ini pasti akan meningkatkan literasi sosial seperti itu. Jadi netizen nanti akan, emang seperti itu hukumnya ya. Nanti mereka akan membaca kembali, membaca terkait hukum ini gimana. Dalam Islam itu seperti apa sih ketentuan mengganggu orang lain itu gimana? Sampai mana sih batasnya? Tapi ini kita tidak untuk membuat mengkritisi mereka. Bukan. Tapi kalau memang mau terjun di dunia dakwah, kalau misal dari segi ilmunya belum mumpuni gitu kan. Tapi setidaknya kita harus semangat juga untuk belajar gitu kan. Iya, benar. Sebelum kita berdakwah kita ada bahan lah. Benar. Kita belajar mutolaah terlebih dahulu gitu kan. Untuk belajar terlebih dahulu, cari sumber data yang benar, dalil-dalil gitu kan. Benar. Gitu. Sebagaimana sebelum mengajar kita harus belajar, maka sebelum berdakwah kita harus persiapan. Seperti itu. Benar sekali itu. Mungkin itu ya, karena saya melihat ya sangat parah. Hal ini sangat parah terjadi. Bahkan fenomena-fenomena dai yang ada di Indonesia sekarang ini itu sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah diramalkan itu? Ini sudah beberapa ratus tahun yang lalu Nabi sudah meramalkannya. Jadi dalam satu hadis itu Nabi pernah mengatakan pada para sahabat, innakum qad asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Kasirun mu'tuhu qalilun su'aluhu fal amal fi khairun minal ilm. Wahai sahabat, kalian itu sedang ada di zaman yang mana banyak orang alim tapi sedikit orang yang mendakwah, sedikit orang yang khutbah. Maka mengamalkan itu lebih baik daripada mengilmu ilmu. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Kasirun mu'tuhu, kasirun su'aluhu, qalilun mu'tuhu. Fal ilmu fi khairun minal amal. Jadi akan datang suatu masa yang mana sedikit orang yang ahli fikih, sedikit orang yang tafaqquh fiddin, tapi sangat banyak orang yang menjadi pendakwah, sangat banyak orang yang menjadi dai. Maka ilmu pada zaman itu lebih baik daripada mengamalkan. Nah, hadis ini kalau kita telisik kembali fikih hadisnya, sebagaimana dalam fokus kita di Mat Ali ini ya. Kalau fikih hadis ini itu menurut para ulama, ini adalah larangan untuk para khotib atau para pendakwah, bukan larangan untuk berdakwah, bukan, tapi larangan berdakwah tanpa ada dasar ilmu, seperti itu. Jadi ramalan ini emang ramalan bahwasanya kita ini memang di akhir zaman, yang mana banyak sekali orang yang berdakwah tapi tidak didasarkan pada ilmu. Maka mengupgrade ilmu, mengupgrade literasi itu adalah hal yang penting, hal yang sangat urgent untuk kita lakukan sebelum kita berdakwah seperti itu. Oke, berarti memang ilmu kita itu sebelum kita terjun apa-apa kita memang perlu mutolaah gitu kan. Benar sekali itu. Gitu. Kita harus belajar lah. Di sisi lain kan memang kita memang niat baik untuk dakwah gitu kan, meneruskan dakwah agama Islam. Tapi memang kita harus bekali lah wawasan kita gitu. Benar. Nanti gitu. Bukan malah mencerdaskan, malah menyesatkan. Nah, takutnya gitu kan. Itu benar. Iya. Oke. Selanjutnya nih Kang, kita sharing-sharing nih. Berdasarkan pengalaman Kang Wildan itu bagaimana ketika jenengan terjun di dakwah di sosial media itu? Kalau pengalaman saya ya mungkin yang pahit dulu ya. Ada pengalaman yang sangat ya, pengalaman pahit diantaranya adalah akun saya sering di-report oleh dengan sebelah. Mungkin pernah 3 kali di-report. Alhamdulillah kembali lagi, aman kembali. Tapi ada yang menarik, yaitu ada salah satu buzzer mereka itu ngomen di postingan saya, dan itu bukan hanya di 1 postingan, 3 postingan. Bilangnya apa?
ini apa? Tukang ojek kok komentari lulusan Madinah. Sampai dibilang tukang ojek gitu. Tukang ojek. Karena apa? Karena saya waktu itu ngonten ya menggunakan jaket rompi itu loh Mas. Oke. Kan sekarang lagi Ya, tren-trennya gitu kan. ya anak muda lah, Anak muda gitu. Saya pakai itu tujuannya biar rapi gitu kan. Biar menyesuaikan trennya Gen Z ya. Malah dikatakan tukang ojek. Itu saya sampai berhenti 1 minggu Mas. Kenapa itu? Kena mental kan? Kalau kena mental sih bukan ya, tapi lebih ke apa ya? Culture shock. Selucu ini ya netizen kita gitu loh. Selucu ini ya buzzer mereka, sampai yang diserang itu bukan pemikirannya, tapi lebih ke pribadi saya, lebih ke fisik saya. Seperti itu. Jadi sampai seminggu saya Mas. Tapi memang susah untuk menghadapi netizen itu. Lah ya, kenapa? Netizen maha benar. Kalau sini kan, ini kan maha podcast gitu. Kalau netizen itu maha benar. Maha benar seperti itu. Benar-benar itu Mas. Ya. Oke. Selanjutnya nih Kang, kita sebagai mahasantri, khususnya kita kan memang di Mahat Ali Hasyim Asy'ari, kita sebagai mahasantri itu bagaimana nih peran kita itu agar media sosial ini tidak dikuasai nih Kang oleh orang-orang golongan sebelah itu tidak dikuasai oleh mereka gitu loh. Oh ya, ini penting mungkin ya untuk saya sampaikan di kesempatan kali ini, bahwasanya banyak sekali dari teman-teman kita yang sebenarnya ilmunya bagus, ilmunya sudah keren, sudah mumpuni, sudah cukup untuk menjadi seorang dai, seorang ulama. Hanya saja dia tidak tahu untuk cara menyebarkannya. Maksudnya tidak tahu cara untuk menggunakan sosial media ini secara efektif. Nah, maka saran dari saya, cara menggunakannya adalah kita harus pelajari dulu algoritmanya. Berarti harus tahu sistem algoritmanya itu. Jadi algoritma itu kayak apa ya? Sistem kerja FYP-nya. Benar. Kapan sih FYP? Ya. Postingan apa sih yang FYP? Kalau nggak FYP, nggak naik gitu. Nggak naik. Maksudnya videonya, dampak positifnya itu kurang besar. Iya, gitu. Nggak ke-up lah. Bahkan kadang saya ada temen itu punya update-nya sering, tapi viewer-nya cuma 1.500, 1.500 gitu. Mentok di situ aja. Kenapa? Karena nggak tahu cara, nggak memahami algoritma. Seperti itu. Dan algoritma ini berubah-ubah setiap tahun. Dan kita bisa mempelajarinya di YouTube. Baik itu algoritma YouTube, algoritma TikTok, atau algoritma Instagram, itu beda-beda. Kalau pengalaman saya, dulu beberapa 2-3 tahun yang lalu, algoritma yang di-up itu adalah postingan yang 5 detikan, tapi captionnya panjang. Jadi videonya itu muter-muter. Kalau terus tahun kemarin, yang video yang di-up oleh sosial media itu adalah video yang real, postingan yang real, atau yang video, bukan yang feed ya. Iya. Bukan yang postingan digeser-geser itu. Tapi kalau yang tahun sekarang itu dua-duanya. Kalau ada akun postingnya cuma 1, itu kadang nggak cepet Mas. Ya kecuali yang postingnya yang joget-joget ya, beda lagi itu. Ini kan kita bukan, kita fokusnya ini bahas dakwah Islam. Nah, sudah yang dibahas ilmu agama, pasti kan membosankan. Tapi bagaimana kita membungkus ini, membranding dengan yang baik, dengan yang secantik mungkin lah, seperti itu. Yang bisa diminati oleh kalangan sekarang. Nah, itu caranya kita kalau di tahun sekarang ya 2025 itu adalah posting di feed, di slide itu, dan juga posting di reel. Berarti memang kita harus tahu untuk keadaan dakwah di sosial media itu bagaimana gitu kan. Sekali. Kita harus menyesuaikan sebagaimana tadi Syekh Mustafa Al-Bulayani yang jenengan katakan itu tadi kan. Oke. Selanjutnya nih, kita sebagai mahasantri itu kan ketika kita mau berdakwah di sosial media gitu kan. Terus kita lihat saingannya kayak gitu tadi kan Kang. Mulai dari golongan sebelah, terus ilmu yang tidak mumpuni itu. Tapi kalau saya pribadi itu penasaran dari orang-orang yang menguasai media sosial khususnya di dakwah itu pengaruhnya kepada netizen itu bagaimana? Pengaruh. Iya, lebih ke pengaruhnya para netizen itu bagaimana? Oke. Ada suatu postingan yang sempat viral, yaitu yang itu jadikan framing oleh golongan sebelah, baik itu postingan
kalangan kita, sebagian kita yang tentang majlis-majlis sholawat yang ada joget-jogetannya. Nah, ini ya pasti ya kita dalam keyakinan kita berjoget-joget berlebihan dalam sholawat itu tidak benar. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama sendiri pun, Kiai Hasyim Asy'ari, itu tidak membolehkannya, ya kan? Dalam kitab beliau namanya Tanbihatul Wajibat, beliau melarang, yaitu tidak boleh sholawat itu ditambahi dengan roksu atau berjoget-joget. Lah itu, tapi ada sebagian dari kita itu yang berjoget-joget dan diposting, akhirnya viral, lalu oleh golongan sebelah itu di framing, sehingga netizen itu termakan oleh framing mereka, sehingga banyak sekali yang mengatakan, saya sudah di jalan yang benar ini. Saya kalau ikut golongannya NU, ya saya akan diajari joget-joget ketika sholawat. Tapi kalau saya ikut kajiannya Salafi ini, saya diajari tentang Al-Quran, tentang hadis, seperti itu. Jadi, padahal itu disisipi doktrin mereka tentang bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai mahasantri ini kita memang jangan sampai kalah gitu kan. Benar. Kita harus menguasai juga gitu. Mungkin itu terkait pembahasan kita di podcast kali ini, Kang. Iya, benar. Mungkin terakhir nih, Kang, closing statement dari Kang Wildan gitu. Itu gimana pesannya untuk kita sebagai mahasantri? Closing statement ya. Itu juga. Jadi untuk kalian semua, mahasantri, Mahat Ali, dimanapun itu berada, ataupun di perguruan tinggi, kita itu harus mengembangkan ilmu kita, menyebarkan ilmu pengetahuan kita, terutama pengetahuan terkait Ahlussunnah wal Jamaah dalam dunia digital. Bukan hanya melalui tulisan-tulisan di majalah atau di koran, atau hanya mengajar dari satu ruang ke ruang, atau hanya mengajar dari satu masjid ke masjid, tapi kita mengajarkannya melalui digital. Dan itu dampaknya sangat besar daripada kita berdakwah secara offline. Yang contohnya misal kita berdakwah bisa dapat view sampai 200.000 atau 150.000. Misal saya pernah seperti itu ya. Nah, ini kan hal yang sangat sulit ketika kita melakukan dakwah secara offline. Kita harus butuh jamaah seperti Gus Ikdam. Baru bisa seperti itu. Benar kan? Tapi kalau kita online ini bisa tercapai selagi kita paham cara menggunakannya dan kita konsisten melakukannya, seperti itu. Dan berdakwah ini kita harus menjadikannya sebagai prinsip dalam agama kita, agar ketika berdakwah baik itu offline dan online, kita harus imbang antara menyebarkan ilmu agama dan mengupgrade ilmu agama yang ada dalam pengetahuan kita, seperti itu. Mungkin itu pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih untuk Kang Wildan Husein telah membersamai saya sharing-sharing pada Maha Podcast di hari ini gitu. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya terima kasih atas segala perhatian. Saya Haidar Ali dan juga Kang Wildan Husein pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.